على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarramun Ustadzuna Haji Alifuddin SHMH, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل حول من الأهوال مغتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم tenangkan hati kita, kita fokuskan dalam doa dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dibuka, tutup botolnya. Mudah-mudahan dengan wasilah dan fadilah surah Yasin, Asmaul Husna, serta kita membacakan, kita berjanji mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, sehingga hati kita menjadi qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Khusus kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang sudah berpulang, barangkali ada ibu ataupun bapak atau keduanya yang sudah meninggalkan kita di alam dunia. Kita kirimkan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman seperti taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita kirimkan suratul Fatihah khusus untuk orang tua kita yang masih ada di alam dunia. Barangkali ada ibu ataupun bapak yang masih ada di alam dunia, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan di hari-hari tuanya, diberikan kesehatan jiwa dan raganya, diberikan kekuatan iman dan takwanya, dan mudah-mudahan kelak berpulang ke harbaan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita kirimkan suratul Fatihah untuk keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak yang solih dan solihah, istri kita dijadikan istri yang taat agama dan taat kepada suami, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan min ahlil Quran, anak yang mampu membaca, mengamalkan dan mentadabburkan Al-Quranul Karim. Kita doakan mudah-mudahan jemaah rumah sholawat ta'arif billah yang dalam perjalanan Allah berikan keselamatan dan perlindungan dalam perjalanannya. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat dari segala penyakitnya. Yang dalam keadaan terhimpit masalah, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dalam permasalahannya. Amin. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الداء أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. يا رحمن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بشير يا حكم يا علو يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديم يا غفور يا شكور يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا بسيط يا حفيظ يا رفيق يا معيز يا مجير يا سميع يا بشير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل
وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن صلانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم وربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إسماعيل نسبته ومنتماه صلوا عليه وعظم به من إغد تألقت كواكبه الضرية صلوا عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى آتر اللهم قبره الكريم بأرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية وما كشافهم شهرا شكيما يعانون سقمه والشقوى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا
بإسرائيل إليك والغمام قد أزالت وعلى صلوا عليك ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasiru su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayahdurun. Yuk mulai
angkat kedua tangan kita berdoa doanya sholawat al-arifillah mengawali mau'idul hasanah malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina arzaq wa tuhazzibu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa bersanjungkan kehadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak dengan syafaatnya kita bisa diselamatkan hingga kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berada di pertengahan bulan Zulhijjah. Di pertengahan bulan Zulhijjah, artinya ini kita berada di bulan yang ke-12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas wal ard. Jadi ini menandakan dalam bulan Hijriah itu ini bulan yang ke-12, artinya akan berakhir tahun, berganti di bulan Hijriah, di tahun Hijriah ini, yaitu tahun 1445 Hijriah. Jadi awal tahunnya nanti tinggal kurang lebih 12 hari ke depan ya, tahun barunya, pergantian tahunnya, masuk Muharramnya, kemudian 10 Muharramnya, lebaran yatimnya. Nah itu masuk di bulan Muharram. Jamaah sekalian, saya akan menyampaikan karena batu baterai juga sudah lemot, udah mau habis ini. Gimana majelis pertimbangan nggak bawa batu baterai? Harusnya setiap ngaji tugas majelis pertimbangan bawa baterai. Ini tadi ngantuk atau husuk? Beda yang ngantuk sama yang husuk, tapi mudah-mudahan semuanya husuk. Amin ya Allah. Amin. Kalau yang ngantuk itu biasanya setelah kajian dia ingin nih paling gesit itu ma'amarallahu ta'ala bihi wasbir ala ma naha anhu. Jadi gini, orang yang paling nikmat di alam dunia sambil menunggu kematiannya tiba, orang yang paling menikmati atau nikmat di alam dunia sambil menunggu kematiannya tiba. Kira-kira kita mau nggak? Kita nikmat nih di dunia sambil menunggu kematiannya tiba. Ternyata diterangkan hanya ada 3 ya, kenikmatan itu. Yang pertama istiqomah, yang kedua istiqomah, dan yang ketiga istighfar. Nah, amalkan itu, maka itulah orang-orang yang nikmat alam dunia sambil menunggu kematiannya tiba. Nah, kita ini kan hanya tinggal menunggu kematian, hanya tinggal menunggu malaikat pencabut nyawa datang. Semua kita ini menunggu itu. Maka diterangkan di sini bahwa orang-orang yang nikmat, yang diberikan nikmat di alam dunia itu sesungguhnya orang-orang yang memegang 3 tadi, istiqomah, kemudian istiqoroh, kemudian yang ketiga istighfar. Pegangannya cuma itu. Maka itu adalah kenikmatan di dunia, orang-orang kan kenikmatan di dunia. Nah setelah itu dia bahagia di alam akhirat. Nah
Nah, di sini diterangkan wasbir ala anhu. Jadi orang-orang ini nanti akan diberikan kebahagiaannya di akhirat ketika dia pegang 3 ini. Yang pertama istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kokoh, konsisten. Istiqomah betul, dia istiqomah, dia konsisten, dia kokoh dalam apa? Dalam akidah. Ya, jangan salah. Ya, jangan salah memahami istiqomah. Ya. Istiqomah itu orang yang kokoh, yang konsisten dalam akidah dan dalam ibadah. Nah, kadang-kadang suka di obrolan kita, pembicaraan kita di tengah-tengah dengan teman sedang ngobrol, ya, saya istiqomah. Istiqomahnya dalam apa? Istiqomah itu hanya 2, istiqomah dalam akidah dan istiqomah dalam ibadah. Ngaji ibadah enggak? Ibadah. Maka dengan kita konsisten, dengan kita istiqomah dalam pengajian, merupakan bagian dari 3 prinsip yang tadi disampaikan. Apa? Ma'amarallahu ta'ala bihi wasbir ala manaha anhu. Jadi orang-orang yang diberikan kenikmatan sambil menunggu kematiannya adalah orang-orang istiqomah. Ini mic yang enak. Majlis pertimbangan pokoknya bawa baterai. Perlu diantar nggak? Kawal. Jadi kagak semangat ngomongnya. Yang pertama apa? Pak RT Suhada. Apa tadi? Matanya melotot tapi pikirannya kemana kayaknya ini. Jangan. Istiqomah. Jadi orang-orang yang diberikan kenikmatan di dunia itu, ya, ternyata orang-orang yang diberikan di dalam hatinya, di dalam prinsip hidupnya istiqomah. Jadi kita istiqomahkan diri kita untuk dalam akidah dan dalam ibadah. Wastaqimu, makanya dalam Al-Quran itu yang sering dibaca oleh para imam di setiap beberapa masjid, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Itu sering diucapkan. Wastaqamu, jadi istiqomah. Jadi yang pertama, orang yang diberikan nikmat di dunia kemudian dia berakhir menuju akhiratnya bahagia. Yang pertama prinsipnya adalah diterangkan di sini, orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang konsisten dalam ibadah dan dalam akidah. Jadi dia nggak akan berubah akidahnya, dia istiqomah. Nah, dia konsisten terus menerus ibadahnya. Ibadahnya itu ya dia sholatnya, dia duha, dia ta'limnya. Senin Kamisnya enggak, ya ta'limnya istiqomah. Saya mau tanya, tahajudnya istiqomah enggak? Jawabnya yang jujur. Duhanya istiqomah enggak? Ta'limnya istiqomah enggak? Yang paling ujung saya percaya. Ta'limnya istiqomah. Nah, kemudian yang kedua apa? Dalam kitab ini diterangkan istiqoroh. Istiqoroh apa artinya? Bang Cepi istiqoroh. Kan kalau ditanya gini, ya, Bang Cepi kira-kira biasanya menentukan dalam sebuah pilihan, gitu kan? Misalkan tanahnya mau ada yang nawar, kata Bang Cepi, saya istiqoroh dulu. Artinya apa? Mohon petunjuk. Nah, istiqoroh dulu ya, mohon petunjuk. Nah, istiqoroh itu mohon petunjuk kepada siapa? Tentunya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia beristiqoroh.
Nah, jangan salah dalam kita mengambil keputusan. Ya, ketika kita dalam keraguan, la roiba, maka jangan ragu. Maka orang-orang yang dalam memutuskan sebuah keputusan, dia tentu akan beristikharah. Istikharah itu artinya mohon petunjuk. Nah, kemudian yang ketiga, istighfar. Apa artinya istighfar? Kenceng bener. Mohon apa? Mohon ampun. Istighfar, mohon ampun. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin tahu khasiatnya istighfar, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat ataupun penduduk Madinah yang wafat atau meninggal, ketika dihantarkan ke tempat kubur, pernah ngobrol. Rasul itu tidak mau bicara dengan siapapun. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah ke tempat ke makam gitu, itu Rasul meminta kepada kita jangan ngobrol sebenarnya. Jangan ngobrol, jangan bicara, tapi perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian ditanya kenapa harus perbanyak istighfar? Karena saat kita ada di situ dan jenazah dimasukkan ke liang lahat, disitulah jenazah sudah mulai ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maka kita diminta untuk banyak-banyak beristighfar, membantu orang yang akan dimasukkan, akan ditanya oleh dua malaikat. Nah, disitulah kita diminta untuk banyak-banyak istighfar ketika kita akan mengantarkan jenazah masuk ke dalam liang lahat. Biasanya kan enggak, Pak Ambilnya lagi mentalkin, Kong Cuek dan timnya udah mulai masuk ke jenazah. Biasanya Pak RT sama ini ngobrol di pojok sambil ngerokok, ya. Bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Kira-kira besok kalau ada yang meninggal Pak RT bakal gitu nggak? Pak RT Agus, banyakin istighfar. Ini untuk saya dan untuk jamaah sekalian, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita banyakin istighfar ketika mengantarkan jenazah. Lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Rasul tidak pernah ngobrol, tidak mau bicara dengan siapapun kecuali keluar dari mulutnya kalimat istighfar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khasiat dari istighfar itu, orang tua kita diceritakan kemarin di alam kuburnya, dia itu kuburnya terang, kuburnya luas, bahagia dia. Ada cahaya, kuburnya luas dan ada uangnya. Bayangkan, mau nggak kubur orang tua kita begitu? Mau. Cahayanya terang, kuburnya luas nggak sempit, kemudian ada uangnya. Nah, tiba-tiba besoknya itu kubur orang tua kita gelap, bau dan sempit. Nah, dijelaskan di dalam kitab di sini kenapa bisa seperti itu. Saat terang itu ternyata anaknya di dunia dia berdoa, maka kuburnya terang. Dan saat kuburnya itu gelap, bau dan sempit, ternyata anaknya di dunia sedang bermaksiat. Makanya apa yang dilakukan oleh anaknya di dunia itu akan berdampak pada orang tua kita yang sudah tiada. Makanya mari kita perbanyak amal-amal soleh kita perbanyak amalan kita, ibadah kita. Jamaah sekalian, menjadi renungan buat kita semua, khususnya saya dan jamaah tentunya, apa yang disampaikan dalam kitab ini, ma amarallahu ta'ala bi wasbir ala manaha anhu wa sabru ala ma laisa. Nah, artinya di sini diterangkan
bahwa nikmat di alam dunia ini menjadi malam yang terbaik dan malam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kul sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa ibu bapak hamba ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ibu bapak yang sudah berpulang ya Rabb, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, berikan nikmat di alam kuburnya ya Allah, berikan wangian yang di alam kuburnya ya Allah, jadikan bunga-bunga yang indah di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, untuk orang tua hamba yang masih ada ya Allah, berikan kebahagiaan untuknya ya Allah, berikan kesehatan jiwa dan raganya ya Allah, berikan agar hidupnya istiqomah ya Allah, berikan agar hidupnya selalu istikharah ya Allah, agar selalu beristighfar kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, masa lalu hamba yang berlumur dosa ya Allah, masa lalu hamba yang pernah melakukan maksiat ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni kesalahan hamba ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan petunjuk kepada kami ya Allah, agar senantiasa kami istiqomah di dalam akidah dan dalam ibadah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar kami selalu istiqomah meminta petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.